Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Waalaikumsalam Kak Emil. Bu Ghanimah, apa kabarnya Bu Ghanimah? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabarnya Pak Emil? Alhamdulillah baik juga Bu Ghanimah. Bu Ghanimah, hari ini jenengan sebagai observer ya, karena nanti rencana juga saya ada coaching Bu hari ini. Oh iya Pak Emil. Nggih. Terima kasih ya saya diingatkan. Nggih, sama-sama Ibu. Nggih. Ya, berarti ini nanti ya Pak ya coachingnya. Untuk kegiatan coaching ini nanti kita menggunakan alur Tirta. Untuk Oke, T-nya itu baik. tujuan, I-nya itu identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan T-nya itu tanggung jawab. Nah, dalam kegiatan coaching nanti ada rubrik penilaian yang kita amati, yaitu pertama ada 4 kriteria, yaitu 1 kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat baik sekali. Ya. Terus untuk kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Emil dalam kegiatan coaching nanti? Nggih. Baik Bu Ghanimah, terima kasih atas waktunya sekali lagi Bu. Jadi nanti untuk kompetensi yang saya ambil sebenarnya kita tahu bahwasanya kompetensinya ada 3 Bu. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu. Nah untuk coaching nanti saya rencananya mau ambil kompetensi untuk kesadaran penuh Bu. Nah, ke sana. Nggih. Nah, kompetensi kesadaran penuh ya Pak ya yang Nggih. mau diambil. Nah, untuk mengembangkan kompetensi kesadaran penuh nanti, indikator apa yang ingin dicapai oleh Pak Emil dalam melakukan kegiatan coaching nanti? Oke, baik Bu Nima. Jadi nanti untuk mengambil kompetensi kesadaran penuh itu, indikator yang saya ambil adalah di sini sebagai coach. Nanti di sini saya harus memposisikan atau mengusahakan untuk berbagi sebagai mitra Bu. Jadi antara coachnya, khususnya saya, dan juga untuk coachee itu sebagai mitra, sehingga nanti coachingnya itu mampu untuk menggali potensinya atau mungkin bisa mengeluarkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi yang ada, seperti itu Bu. Gitu ya, bagus sekali ya rencananya. Iya Bu, terima kasih. Rencananya habis ini nanti ya Pak ya? Iya, rencananya habis ini Bu. Oke, 10 menit Terima lagi. kasih ya. Saya siap mendampingi Pak Emil untuk melakukan kegiatan nanti, dan nanti saya akan menyampaikan perkembangan hasil pengamatan saya nanti sebagai refleksi ke depannya. Terima kasih. Baik Bu Nima, terima kasih sekali lagi Bu Nima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lia, selamat pagi Bu Nima. Selamat pagi. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini saya sangat senang sekali Bu Lia bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan coaching pada pagi hari ini. Nah, semoga Bu Lia dan juga Bu Nima diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Oke. Baik nih, kita mulai saja Bu untuk ngobrol-ngobrolnya. Bu Lia, kira-kira apa nih yang ingin diceritakan pada pagi hari ini Bu Lia? Oke, terima kasih Pak Emil waktunya. Jadi saya pengen cerita sama Pak Emil ini berkaitan dengan salah satu sisi saya Pak Emil. Kebetulan saya ngajar di kelas 10 dan ini saya juga kebetulan wali kelas 11. Saya punya siswa Adinda ini Pak. Nah, dianya ini selalu telat setiap Senin pagi Pak Emil. Jadi saya itu kesulitan bagaimana ya untuk menangani Adinda ini supaya tidak terulang kembali seperti itu Pak. Iya, baik Bu Lia, tadi Bu Lia sebenarnya sudah menemukan kunci ya. Masalahnya dari sini adalah salah satu siswanya Bu Lia tadi sering terlambat, seperti itu ya. Nah, nanti di sini apa nih yang ingin Bu Lia ingin dapatkan atau ingin capai dari perbincangan kita pada pagi hari ini Bu Lia? Iya, yang pertama yang ingin saya dapatkan karena sudah bertemu Pak Emil ya, ternyata
tentunya nanti saya bisa mendapatkan solusi permasalahan seperti itu, apa saja yang perlu saya lakukan dan langkah-langkah apa yang perlu saya siapkan nih supaya nanti Adinda ini dapatkan solusi yang terbaik Pak, supaya nanti bisa ikut pembelajaran dengan baik, supaya setiap hari Senin ini tidak terlambat terus Pak, gitu Pak Gitu ya. Emil. Setiap hari Senin Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu, ini menarik sekali ya perbincangan pada pagi hari ini. Nah, saya tertarik nih untuk mengetahui kira-kira Bu pastinya punya kronologi ya yang bisa diceritakan. Mungkin Bu Lia bisa menceritakan tentang kronologi Adinda ini kenapa kok sering terlambat atau seperti apa? Iya, jadi begini Pak, siswa saya ini Adinda ini di awal masuk semester 1 kemarin itu rajin Pak, jadi seperti siswa yang lainnya. Tapi ternyata setelah masuk ke semester genap ini di awal Januari Februari ini, saya lihat dan saya perhatikan itu setiap hari Senin itu terlambat masuk, dan kan kita tahu masuknya jam 7. Dia itu baru datang setengah 8 sampai jam 8. Dan ternyata sesama guru juga mengamati Adinda ini waktu-waktu Senin pagi ini selalu terlambat. Akhirnya banyak konfirmasi ke saya gitu Pak Oh Emi. gitu ya Bu. Setelah saya selidiki, ternyata Adinda ini Pak, kalau malam Ahad itu dia tuh bantu orang tuanya Pak, karena ibunya ini jualan di alun-alun. Oh jalan-jalan. Iya, jadi Adinda ini sebenarnya inginnya itu membantu ibunya, karena ibunya jualan minuman, itu tutupnya jam 10 malam. Dia juga harus membantu berkemas-kemas sampai pulang sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Akhirnya Senin paginya itu Pak, setelah subuh itu udah tidur lagi karena kecapean. Kecapean. Seperti itu Pak Emil kronologinya. Iya Bu, Bu Lia. Jadi tadi masalah Adinda ini sepertinya sudah ada laporan gitu Bu ya dari Iya, rekan-rekannya betul. dari Bu Lia ini kepada Bu Lia. Lah kira-kira tindakan apa yang dilakukan Bu Lia ketika mendapatkan laporan dari teman-teman itu seperti apa Bu? Iya, jadi waktu mendapatkan awal itu saya juga mencoba klarifikasi sama Adinda seperti apa, kenapa masalah ini muncul, juga Adinda memberikan tadi akhirnya menceritakan pada saya Pak kejadiannya. Akhirnya saya juga baru tahu, oh ternyata Adinda itu membantu ibunya seperti itu. Saya menyampaikan sama Adinda aja, memotivasi dulu Pak, jadi di awal supaya bisa membedakan antara pekerjaan rumah sama sekolah. Kan kita harapan kita supaya nanti bisa bantu orang tuanya tapi tetap fokus dalam belajar. Itu yang saya lakukan di awal. Iya betul Bu. Jadi tadi keinginan dari Bu Lia sendiri ini adalah untuk coaching kali ini Bu Lia mampu untuk menemukan solusi. Iya, Ya seperti itu Bu betul. ya. Namun kalau misalnya kita melihat dari cerita yang Bu Lia sangat menarik tadi, dari masalah itu dia adalah siswa yang mungkin sering terlambat itu tadi Bu ya. Nah kira-kira kalau sebuah angka ideal itu 10 Bu. Nah kira-kira usaha atau mungkin tindakan yang sudah dilakukan Bu Lia terhadap anak tersebut itu sudah ada di angka berapa Bu? Iya, kalau pada level sampai angka 10. Mungkin yang saya lakukan masih di angka 7, Pak. Di angka 7. Iya, karena belum memberikan perubahan sama Adindanya, seperti itu, Pak. Baik, jadi di angka 7 itu nanti pastinya Bu Lia punya angan-angan toh ya. Jadi Iya. nanti untuk Bu Lia ini nanti pengennya ini anak ini ada di angka berapa Bu? Kalau saya sih pengen di angka 10, Pak. Iya, Kan Bu, pasti baik. kan harus selesai semua nih masalah saya. Iya, betul Bu. Jadi dari Bu Lia ini pengennya anak ini ada di angka 10 seperti itu Bu ya. Nah, di sini yang diberikan Bu Lia itu atau langkah-langkah sudah tepat sekali Bu. Jadi nanti di sini dari Bu Lia sudah melakukan tindakan-tindakan dan kemudian nanti juga untuk melakukan di level yang ingin Bu Lia inginkan yaitu level 10 itu pastinya sudah ada beberapa atau mungkin tindakan-tindakan yang sudah diambil Bu ya. Nah kira-kira bisa diceritakan Bu sedikit tentang langkah-langkah yang sudah diambil tadi? Iya. Jadi rencana saya supaya nanti sampai di angka 10 itu, yang pertama itu saya akan mengajak kolaborasi dengan BK, Pak. Mungkin selama ini saya belum pernah ngobrol dengan BK, akhirnya saya juga mengajak BK ini bagaimana pemeriksaan dengan Adinda. Dari BK nanti bisa memberikan, saya minta bantuan BK untuk bisa motivasi juga kepada Adinda, Betul. motivasi belajarnya. Kemudian langkah yang kedua, nantinya saya memberikan jangka waktu tertentu, kalau misalnya memberikan perubahan, saya juga pengen sowan Pak ke silaturahim ke ibunya juga. Saya juga pengen dekat dengan ibunya, memahamkan bahwa antara pekerjaan rumah dan sekolah kalau bisa saling bersinergi, saling berkesinambungan supaya nanti anak-anak juga tidak menjadi korban, supaya nanti tidak terlambat mata pelajarannya. Harapannya seperti itu sih Pak Emil. Baik Bu Lia, sangat luar biasa sekali. Tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Lia juga sangat tepat Bu menurut saya. Nah, pastinya pada saat melakukan langkah-langkah tersebut ada dong kendala-kendala yang dihadapi ya. Mungkin Bu Lia bisa menceritakan kendala-kendala apa yang Bu yang muncul ketika mengatasi masalahnya Adinda tadi? Iya. Kendala yang saya temui ini yang pertama memang komunikasi Pak, terutama dengan orang tuanya ini Pak ya, karena memang orang tuanya ini divorce, jadi bercerai Pak. Jadi Adinda ini sejak masuk SMA ini ternyata bisa orang tuanya ini antara ayah dan ibunya.
lagi, sementara Adinda ini tinggal dengan ibunya. Akhirnya Adinda ini membantu ibunya untuk bekerja, biaya kehidupan sekolahnya itu. Dan kesulitannya saya memang mencari waktu bertemu ibunya ini Pak, yang belum menemukan solusinya. Akhirnya saya ingin mengajak nanti silaturahim dengan ibunya itu, mengajak BK-nya juga Pak ke rumahnya, seperti itu. Iya, baik Bu. Seperti tadi Bu Ulia terlihat emosional sekali Bu ya. Jadi Iya. kita semuanya juga pasti mengalami hal tersebut dan juga ingin sekali siswa-siswa kita itu ada di jalur yang tepat dan Iya juga betul Pak. bisa mengikuti kegiatan atau mungkin pembelajaran dengan baik seperti itu Bu ya. Boleh minta izin waktu sebentar Bu, karena ini terlihat sangat emosional sekali Iya. Bu ya. Iya nggak apa-apa Pak Emil, nggak apa-apa. Bu Lia bisa di akhir kegiatannya semuanya untuk sementara kita ambil nafas sejenak, kita ambil nafas paling sejenak, kita ambil nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Terima kasih. Boleh sekali lagi Bu, diambil nafas panjang sekali lagi, dilepaskan. Terima kasih Bu Lia. Bagaimana Bu? Perasaannya? Apakah jauh lebih rileks dari sebelumnya atau seperti apa? Iya, jadi saya merasa setelah melakukan ini, sebelumnya saya itu masih kebingungan menemukan solusi masalahnya. Setelah melakukan ngobrol dengan Pak Emil tadi, saya merasa lega sekali. Juga ada rencana juga yang akan saya lakukan. Jadi saya merasa ada titik harapan Pak untuk perbaikan Adinda ini Pak. Baik. Jadi Bu Lia tadi sudah ada sedikit ya bayangan atau pencerahan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bu Lia tadi. Nah, kita lanjutkan Bu ya perbincangan yang menarik ini. Nah, ini terakhir Bu Lia tadi sudah bicara tentang langkah-langkah, tindakan-tindakan yang diambil, bahkan melibatkan BK dan juga melibatkan beberapa guru untuk datang ke rumah untuk melakukan school visit atau mungkin seperti apa kayak gitu. Nah, tadi juga Bu Ulia sudah menceritakan kendalanya. Nah, kira-kira Bu, ada nggak Bu support system atau mungkin dari Bu Ulia ini punya seseorang yang dirasa wah ini kayaknya orang ini mampu nih untuk membantu saya kayak gitu Bu, barangkali diceritakan. Iya, jadi tentunya setelah saya juga menggandeng beberapa pihak, saya juga perlu support system. Terutama yang perlu menggandeng saya yang pertama adalah mungkin wakakeswaan Pak, yang paling berpengaruh di sini juga. Karena dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu Wakakeswaan ini, karena berkaitan dengan siswa Pak, perkembangannya seperti apa. Tentunya nanti kebijakan-kebijakan sekolah pasti akan didukung oleh sekolah, mungkin dari nanti bisa memberikan bantuan perekonomian, kemudian keringanan biaya, sehingga nanti bebannya Adinda juga bisa meringankan beban orang tuanya, sehingga nanti sekolahnya lancar. Seperti itu Pak Emil, saya rasa. Iya betul Bu, baik Bu Lia. Jadi tadi sangat baik sekali yang disampaikan oleh Bu Lia, kondisi sekolahnya dan juga kondisi anak itu seperti apa, backgroundnya seperti apa di sana. Luar biasa sekali Bu Lia, perbincangannya sangat menarik sekali Bu Lia. Nah, kira-kira nanti pastinya Bu Lia ini punya ya kayaknya aksi nyata yang diambil, kemudian juga berapa nih Bu Lia waktu yang dibutuhkan untuk aksi nyata tersebut Bu? Iya, jadi saya merencanakan aksi nyata saya ini untuk besok. Langkah yang pertama saya akan ngobrol lagi dengan Adinda Pak. Jadi saya butuh waktu 1 hari. Sekarang hari Kamis, jadi Jumat bisa saya ajak ngobrol kembali supaya nanti masalahnya nggak berlarut-larut. Kemudian setelah ngajak ngobrol dengan Adinda, nanti siangnya saya akan bertemu dengan pihak BK Pak untuk menceritakan kronologi masalahnya Adinda tersebut. Kemudian nanti sepekan kemudian saya juga mengajak tim BK untuk bisa home visit ke rumahnya Pak, seperti itu. Jadi harapan saya penyelesaian masalah ini bisa berlangsung selama 2 pekan, sudah bisa kita mencari titik temu solusinya. Baik. Rencananya seperti itu Pak. Baik Bu Lia, 2 pekan ya dari mulai ada home visit, kemudian ada kunjungan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini Bu, apa yang akan Bu Lia lakukan dan kira-kira kapan itu Bu direalisasikan? Iya, dalam waktu dekat ini realisasi yang pertama ini saya harus mengajak ngobrol dengan tadi pihak terutama wakakeswaannya Pak ya, karena selaku wewenang dan memangku kebijakan seperti apa kondisi yang dialami oleh siswa saya, seperti itu Pak. Baik, sepertinya kita sudah ada di ujung sesi ini Bu Iya, Lia. Pak Emil. Sebenarnya perbincangan ini sangat luar biasa Iya, sekali, terima sangat kasih. menyenangkan sekali. Masih banyak hal menarik yang mungkin bisa dibicarakan Bu. Namun di sini saya mau bertanya Bu, dari perbincangan kita yang sudah panjang tadi, kemudian juga menarik sekali. Kira-kira apa nih yang Bu Ulia dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Ya terima kasih Pak Emil. Jadi sebelumnya ini saya merasakan itu beban saya itu berat banget Pak Emil ya. Saya tidak ada teman ngobrol untuk menyelesaikan masalah anak saya. Setelah saya
saya merasa lega plong gitu kan, karena saya juga ada apa itu namanya bayangan langkah-langkah solusi pemecahan masalah. Tadi juga Pak Emil juga memberikan langkah-langkah bagaimana untuk saya lakukan ke depannya. Seperti itu Pak Emil. Jadi dengan ini saya bisa bergerak cepat dan tentunya nanti Adinda bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Seperti itu Pak Emil. Baik Bu Lia, ya rasanya senang sekali Bu Lia ya bisa berbincang-bincang Iya, dengan Bu Lia, kemudian sampai tak terasa waktunya juga mau habis. Namun ini tak sabar Bu, rasanya nanti saya juga ingin tahu mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Lia tentang apa yang sudah dilakukan aksi nyata yang tadi hasilnya seperti apa. Namun karena waktunya sudah habis, sementara ini kita akhiri dulu ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Emil. Namun sebelum kita akhiri Bu, boleh ya Bu, saya tanya terkait dengan perasaan Ibu nih setelah melakukan coaching dengan saya seperti apa? Iya, rasanya saya senang sekali Pak Emil. Jadi Pak Emil itu bisa memberikan saya apa itu namanya bimbingan juga, memberikan saya solusi langkah dan juga tadi juga dengan sistem apa itu beberapa tadi saya juga mengalami emosi Pak ya dengan Pak Emil dengan sistem stop tadi, rasanya juga lega sekali Pak dan lebih tenang seperti dalam langkah. Oke, terima kasih sekali Bu Lia, terima kasih. Sekali lagi untuk coaching ini saya memposisikan diri untuk mendengarkan aktif Bu. Jadi kita mendengarkan penuh dengan kesadaran penuh juga, dimana nanti juga posisinya kita sebagai mitra Bu ya. Jadi Bu Lia bisa dengan bebas, dengan santainya, dengan dengan bebas lah untuk menyampaikan apapun yang ada di hatinya Bu Lia. Nah, itu yang terpenting dari coaching kita kali ini Bu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Lia atas waktunya. Oke, semoga hari-harinya Bu Lia menyenangkan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Emil tadi sudah melaksanakan coachingnya tadi, gimana hasilnya Pak Emil? Iya, alhamdulillah Bu, tadi sudah menarik sekali tadi perbincangan dengan coach saya yaitu Bu Lia tadi ya. Jadi ada masalah Bu khususnya di siswa. Jadi tadi itu siswa yang bernama Adinda itu tadi bermasalah pada keaktifan belajar, khususnya terlambat dan lain sebagainya, sehingga Bu Lia itu mengambil langkah-langkah. Tadi ada langkah-langkah yang diambil, kemudian juga sudah ada langkah nyata yang diambil oleh Bu Lia tadi. Jadi termasuk juga dari hasil coaching tadi, Bu Lia menyampaikan bahwasanya sudah melakukan tindakan-tindakan melibatkan support system atau mungkin melibatkan pihak-pihak yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Seperti itu. Ya seperti halnya di awal terlebih dahulu tadi kan ada indikator pencapaian dalam kegiatan coaching Pak Emil. Indikator pencapaian apakah sudah terlaksana dengan baik, kayak sudah seperti apa tadi? Iya Bu. Jadi tadi sebelum di awal tadi kan di perannya tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa indikator yang saya ambil itu adalah memposisikan coach sebagai mitra Bu. Jadi tadi pada saat coaching saya sudah mencoba untuk memposisikan diri sebagai mitra, di mana dari pertanyaan-pertanyaan ataupun juga semua langkah-langkah yang saya ambil itu sudah mencoba untuk membuat coach saya atau Bu Lia itu merasa nyaman dan juga bisa menyampaikan apapun yang ada di hatinya, sehingga saya rasa untuk indikator pencapaiannya itu sudah tercapai seperti itu. Ya, setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi, saya amati alhamdulillah sudah bagus untuk kegiatan coaching Pak Emil. Nah, mungkin dari kegiatan coaching yang akan datang ada kompetensi apa yang perlu dikembangkan, ditingkatkan kembali. Baik Bu Nima. Jadi tadi untuk awal ini kan pada saat pasangan coaching ini saya fokus pada kompetensi untuk mendengarkan atau mungkin kesadaran penuh tadi ya. Jadi untuk selanjutnya karena tadi ada beberapa yang perlu saya gali lagi sehingga nanti mungkin saya munculkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi kedepannya akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Berarti kompetensi memberikan pertanyaan untuk memberikan pertanyaan berbobot nanti langkah apa yang ingin Pak Emil lakukan, misalnya seperti apa supaya nanti kedepannya bisa
lebih baik lagi. Baik, untuk yang kedepannya itu sepertinya saya akan terus menjalin komunikasi dengan coach saya, khususnya Bu Lia tadi. Kemudian nanti juga saya juga sudah merencana untuk pertemuan selanjutnya, Bu. Jadi nanti Iya. itu saya akan mencoba untuk meminta Bu Lia untuk menceritakan kembali hasil dari aksi nyatanya beliau, sehingga nanti dari apa yang sudah diceritakan Bu Lia kepada saya nanti akan saya buat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali lagi sehingga lebih dalam lagi dan juga solusi yang diambil lebih banyak seperti itu. Iya, terima kasih, sangat bagus sekali Iya, ya. iya, Bu. Terima kasih juga Bu Rencananya Nima. Pak Menteri, nah, saya akan menunggu kegiatan coaching selanjutnya. Ya, terima kasih. Iya, Bu Nima. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Bu. Iya. Iya.